Ya, itu dia disparitas ya. Tapi kalau lu pikir-pikir, Ren, kalau seandainya itu bisa, ya kebayang kita ya, kalau itu 10%-nya aja ditularkan ke anak muda, kayak apa itu orang Batak sekarang di Jakarta ini? Iya kan? Dinamis Kalau lu lah, dinamis. iya, iya, tapi kan ramenya kayak apa gitu. Artinya kita bisa happy lah kalau kalau sampai anak muda seperti layaknya orang tua tadi, jam 10 malam dia udah ribut itu mau pasang sasak gitu kan untuk besok. Jadi tidur pun enggak, goyang-goyang lagi dia. Karena dia besok itu mau make up muka gitu kan. Itu rambut Betul. udah dipasang dari mulai malam Ah, gitu. Kebayang kalau anak muda sekarang punya kecintaan seperti itu. bener Bang. Iya kan? Gedung baru buka jam 10, jam 8 pun udah sampai di situ. Aduh, aduh, Ya, aduh. kecintaan zaman generasi muda sekarang kalau gue lihat ya Bang, ya nongkrong di kafe itu menarik ya kan? Ya, ya. Hmm, apa berdiskusi seperti ini podcast menarik. Ya punya punya pilihannya gitu. Ya nggak bisa kita pungkiri bahwa mereka memilih hal yang berbeda dari Jadi kalau gue generasi bilang dulu. sih, ini ceritanya Ren, Hmm. ini kan persis seperti lo bilang tadi, pemikiran. Karena pemikiran kita itu kemudian mencari tempat di mana pemikiran itu mengalir dan karena itu jadi menyenangkan. Jadi karena Ya pemikiran betul. kita membahas sesuatu yang sifatnya lebih up to date gitu kan, mengkritisi sesuatu gitu kan, apa yang berbentuk kemajuan, sehingga ya tempatnya memang di kafe. Nah, kalau orang-orang tua itu kan pemikirannya gimana caranya supaya ajaran turun temurun itu bisa terjaga, budaya itu terjaga, lestari, ya kan? Ya betul. Ya, legasi dari orang tua mereka berupa pesan-pesan yang ada dalam pesta-pesta itu mau mereka jaga. Ya di situ kesenangannya, ya kan? Betul. Ah, itu menarik tuh, Bang. Mengenai legasi orang tua ini. Menurut Abang, sudah emang dilakukan nggak sih itu legasi orang tua itu? Ya itu Apalagi dia. di kota Jakarta ini, eh, gimana menurut Abang? Legasi itu udah Ya, berjalan tidak? legasi itu kan kalau kita bilang berbentuk satu warisan. Jadi ya warisan itu ketika diturunkan berupa kebiasaan, ya itu memang jalan. Tapi kalau dalam bentuk filosofi, disinilah disparitas yang tadi lu bilang. Disparitas Hmm. itu terjadi karena warisan berbentuk filosofi itu tidak turun. Kalau itu Hmm. diturunkan, maka filosofi itu akan menular karena pada waktu dia membesarkan anak, misalnya pada waktu dia berbicara dengan anak yang masih 2 tahun, 3 tahun, gitu kan. Filosofi kan itu menyenangkan ketika kita masuk dalam sendi kehidupan kita, dalam pemikiran kita. Gitu. Tapi karena memang yang legasinya itu berbentuk kebiasaan, ya cukup sampai kita. Nanti anak kita kan beda kebiasaan lagi, gitu kan. Ya Jadi ini betul. tidak jalan. Nah, itu yang kemarin itu sempat aku kritisi, bukan kritisi ya sebenarnya. Aku pikir kenapa kita berdua jadi pengen bikin podcast ini karena memang awalnya itu kan terputusnya komunikasi antar generasi itu memang sekitar tahun 1950, 60 sampai ke 80. Hmm. Itu sampai akhirnya kita bisa memberikan sebuah apa ya penilaian bahwa orang-orang dengan angka apa namanya tahun kelahiran di tahun-tahun itu Hmm. kalau hidup sekarang Hmm. itu anaknya kita jamin tuh itu 1% nggak nyampe bahwa mereka mencintai budaya Batak anaknya ya Hmm. Jadi yang kelahiran anaknya berapa tadi Bang? jadi 65 sampai 80 ya? ya sekitar 60 sampai 80 ini ya kan berarti sekarang dengan kelahiran itu usia itu sekitar 50-an lah ya Ya. 40 50 55 gitu. Ah. Kenapa begitu? Lagi-lagi di tahun-tahun itu
itu adalah gerakan orang Batak lagi eksodus tuh. Lagi gerakan jalan keluar. Jadi pada zaman-zaman itu kan apa namanya, gemerlapnya ibu kota itu. Jadi kalau ada orang datang dari Jakarta, pada Jakarta doi gitu kan. Uh, Wah, itu buat anak-anak pada zaman itu bercita-cita mau ke Jakarta. Kemewahan itu membuat. Jadi semua pada saat itu berpikir bahwa orang yang ke Jakarta itu pasti sukses. Dan akhirnya legasi yang tadi kita bahas itu, legasi itu kan memang pada saat di kampung itu kan bukan diturunkan dengan ayo kita ngobrol sini. Setiap pagi kau kuajarkan begini-begini, siang nanti kuajar, nggak begitu. Legasi yang diturunkan kalau di kampung itu berupa kebiasaan saja. Jadi anak-anak kan belajar sendiri. kalau di Keluar kampung dia, masih jalan dong, Bang. oh iya, karena memang turunnya itu dengan cara melihat kebiasaan sekitar. Iya kan? Nah, lu misalnya kalau kalau di sini ya berbeda dengan di kampung. Masih ada gambaran kalau ada pesta, makan enak kita. Iya. Jadi artinya mereka mendengar ada pesta kawin di kampung sana, mendengar ada apa, wah senang sekali datang ke sana. Awalnya hanya berangkat dari itu, enak makannya nanti di sana. Ya, Iya betul. kan? Kalau di Tapi kampung begitu. ya, tapi karena dia duduk di situ dan akhirnya terbiasa melihat itu, kecintaannya timbul. Paling tidak familiar dengan pandangan itu. Sekarang kalau lu ada yang ngomong kalau di Jakarta, Ren, ke pesta anu dong, di sana enak makan, mending ke resto gua daripada ke situ. Bete gua di situ makan seenak apa juga gitu kan. Udah gitu. Tapi sekarang pesta udah lumayan, Bang. Ada menu tambahannya selain saksang, sikat mas panggang. Ya, Masih tapi ada tuh menu lainnya. tetap aja selesai makan lu pulang. Ya, Mana ya, lu ya. ikutin lagi tuh acara? Kalau di kampung, lu duduk di situ ngikutin acaranya, gitu kan? Betul, Ya betul. itu persoalannya. Jadi artinya gini, anak-anak yang di kampung itu pun bukan diajari sebenarnya oleh orang tuanya, diajari oleh sekitarnya. Belajar sendiri kan namanya kan. Secara tidak sengaja segala sesuatu yang sifatnya warisan itu mereka dapatkan dari kebiasaan sekitar. Nah sekarang kebiasaan itu tidak ada di Jakarta. Artinya sebenarnya orang tua yang tadi kita bicarakan di tahun-tahun itu, di mana mereka akhirnya berangkat ke Jakarta, entah orang tuanya ya, orang tuanya sebelumnya ada juga yang sebelum tahun-tahun itu ya, jadi mereka ini sudah masuk generasi kedua yang merantau ke Jakarta. Jadi mungkin mereka sudah lahir di Jakarta misalnya. Di generasi selanjutnya mereka itu, mereka masih berpikir bahwa anak ini bisa belajar seperti mereka dulu belajar di kampung. Ya, Dengan betul, cara betul, betul. melihat sekitar. Nah, membiarkan anak-anak ini ya udahlah, yuklah ke pesta, ya nggak ada kecintaannya. Karena apa? Daya rangsang untuk kemudian datang ke pesta, bikin mereka menikmati itu ya cuma makanan itu kok. Apa bahasanya nggak ngerti, ya kan musiknya nggak ngerti. Akhirnya ujung-ujungnya karena membiarkan ini terus-terusan terjadi, anak ini belajarnya dari mana? Anak-anak Batak ya, yang terutama yang di Jakarta di perantauan. Belajarnya dari mana? Dari game, dari TikTok. Sorry nih, ngucapin ininya nih, kita nggak di-endorse kan. Dari TikTok, dari apa, snack, dari apa lagi, yang model-model seperti itu kan. Pelajaran-pelajaran yang mereka ambil itu lebih ke bahasa-bahasa yang simple gitu kan. Termasuk di dalam bahasa-bahasa yang simple itu ada adat. Kalau nggak bisa kita bilang adab, gitu kan. Ada adat yang kemudian terselip di dalam budaya-budaya yang diserap melalui apa yang ada di sekitar sekarang ini di Jakarta. Nah, ketika adat itu merasuk ke jiwa mereka, ya adat Batak itu jadinya mengerikan, aneh, lucu. Kalau nggak bisa malah disebut oleh mereka itu, kalau ada orang yang suka adat Batak, mereka sebut dengan kampungan. Ya kan? Jadi anak-anak walaupun misalnya 1 di antara 10 atau 1 di antara 100, mungkin terlalu banyak. 1 di antara 1000 anak milenial yang kemudian menyukai adat Batak, come on lah, orang yang 999 akan bilang aneh lu, lucu banget lu bisa menyukai sesuatu yang aneh gitu. Nah, sebenarnya masalahnya kenapa? Kebiasaannya. Lu bayangin deh,
anak-anak orang Batak saat ini, ya, ya karena mungkin pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya. Anak-anak ini kan sebenarnya masih bisa belajar budaya itu dari misalnya acara seperti kita ini, gitu ya. Acara yang kemudian menggugah apa sih sebenarnya adat Batak, which is kita kan memang sudah rencana ya next episode nanti ada semacam pembelajaran gitu ya, adat Batak itu contoh sebenarnya kayak podcast yang kemarin kan itu mudah dipelajari asal dimulainya dari mana dulu gitu kan. Kemudian alat-alat yang dipakai dalam adat itu sebenarnya fungsinya apa sih? Yang mereka ucapkan itu dalam bahasa Batak itu sebenarnya ada bentuk simpelnya nggak, ada artinya nggak? Itu nanti kan kita buat kan. Tapi persoalannya ketika anak-anak ini menonton acara seperti ini, mereka nggak menarik. Karena apa? Karena orang tua tidak pernah membiasakan. Orang tua kalau di rumah muter lagu siapa? Lagu-lagu bahasa Indonesia, lagu-lagu bahasa Inggris. Masih nggak suka mereka bernyanyi sama-sama kayak bahasa Batak gitu yang membuat anaknya pengen juga dong lagu bahasa Batak kan dimulainya misalnya contoh itu dari satu sisi itu, gitu kan? Pernah kebayang nggak lihat anak Jakarta gitu umur kalau udah yang gede nggak usah tanya ya karena mungkin pergaulannya udah Batak ke Batak gitu. Anak umur 9-10 tahun kemudian di Jakarta pernah dengar gitu ada anak umur 9-10 tahun nyanyi lagu Batak? Mana pernah, Bang? Ada, tapi nggak banyak. 1 di antara 100 lah itu. Oh, ada ya. Orang tuanya akan lebih bangga dan ketawa begitu dengar anaknya nyanyi lagu Barat. Iya kan? Udah gitu orang tua zaman sekarang lebih seneng anaknya pandai berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, apalagi bahasa Batak. Apalagi kan. Jadi kesannya gitu bahwa anak ini memang dibentuk untuk meninggalkan budaya. Itu yang harus kita sadari. Itu yang sebenarnya menggugah kita berdua ya, khususnya saya khususnya merasa bahwa ada ungkapan ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Zaman itu memang untuk diikuti. Kan seperti tadi bahwa ketika zaman dulu itu orang tua kita belajar dari sekitarnya, sekarang nggak bisa diterapkan begitu karena zamannya sudah berubah. Orang tua yang harus menyediakan alat peraga, kemudian secara aktif berkomunikasi, mencoba mempermudah itu. Sampai timbul kecintaan. Sampai ketimbul kecintaan, karena nggak ada alasan anak-anak muda Batak yang ada di Jakarta ini dari mana jalannya mereka bisa mencintai, dengar aja jarang. Gimana ceritanya gitu loh. Iya kan? Ya, denger aja jarang, mengalaminya aja jarang. Gimana cinta itu timbul ya? Yes. Sekarang kalau misalnya bertanya, ya kayak kemarin nih podcast yang kemarin si Jeremy itu nanya nih, Mak, itu kenapa aku panggil tulang? Udah lah, nggak usah kau tahu itu. Yang penting tulangmu. Berhenti. Padahal kalau orang tua dulu ya, kalau dipanggil tulang, mau lihat aja tulang. Udah kayak gimana lah rasanya. Seneng banget kan? Iya kan? Gambaran itu loh. Itu lagi. Terus ada lagi hal-hal yang mungkin nanti kita bahas lagi tuh. Tiba-tiba anak-anak umur 10-15 tahun karena tergugah oleh bahasa itu kemudian ngomong, gimana sih kalau mau ngomong sadiaon gitu. Terus orang tuanya langsung kayak telinganya itu kayak terganggu gitu. Udahlah, nggak usah kok pakai bahasa Batak kalau nggak bagus. Udah bahasa Indonesia aja. Nggak jadi dong bahasa Batak dipelajari. Nah, gitu kan. Padahal lu bayangin nih sekarang ya, orang-orang kalau kita bicara bagaimana orang beradaptasi dengan sebuah bahasa. Kita pergi misalnya ke pantai-pantai yang ada di Kuta, ke Nusa Dua, di Bali ya. Anak-anak kecil bagaimana mereka bisa berbahasa Inggris. Nggak pernah itu belajar. Iya kan? Itu hanya karena kebiasaan. Hanya karena kebiasaan saja, ya, dan pasti awalnya jelek bahasa Inggrisnya. Pasti parah kan. Karena mereka cuma menguasai 3-4 kosakata gitu. Tapi karena sering dipakai, digunakan, maka mereka jadi fasih. Meskipun tidak dengan grammar yang pas gitu. Nah, terus sekarang kalau orang-orang tua tiba-tiba ngebentak anaknya karena dia coba-coba bahasa Batak. Terus dia bilang, bukan begitu cara ngomongnya, jangan kau ngomong gitu, mending kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Iya, anak-anak yang nggak mulai-mulai. Iya tuh. Dia bilang, pilihan gue banyak ya, nggak usah banyak. Yes. Pilihan gue banyak. Itu
Itu maksud gue, Ren. Kenapa kita, nah kebayang nih ya, generasi yang tadi gue bilang kritis balik lagi nih, Hmm. yang di usia 60 sampai 80 dipandang dari sisi kelestarian adat budaya, mereka adalah gerbang kehancuran atau gerbang pemulihan. Kenapa kritis? Karena kalau kita ini nggak mau tahu tentang itu, maka anak kita besok-besok, karena sudah banyak loh, nggak dikit anak Batak yang tidak membubuhkan marganya lagi di belakangnya. Kenapa? Ya karena semua udah tinggal marganya doang yang bikin dia kelihatan Batak. Begitu dihilangin marganya, dia jadi orang bule udah. Dia jadi orang Jawa, udah jadi orang apa aja, suku apa aja. Karena dari cara berbicaranya, cara berpakaiannya, dari semuanya udah nggak menggambarkan Batak, tinggal marganya doang yang terlihat. Nah, Muka aja juga udah nggak Batak. muka pun udah nggak Batak gitu kan. Vitaminnya kan udah bukan vitamin dari apa kan, Ihan lagi kan, sudah ikan-ikan di sini gitu loh istilahnya kan. Jadi akhirnya yang dikhawatirkan generasi selanjutnya ini, apakah mereka masih bangga bilang dia Batak? Terus berapa gelintir lah yang cuma ada di kampung saja, yang kemudian tetap berdiri sebagai orang Batak. Kebayang dong, lo kebayang kalau ada satu suku di Indonesia ini yang sampai sekarang menutup dirinya hanya karena kebanggaan identitas. Yang sampai kemarin presiden sampai mengundang mereka. Iya, mereka sampai mengundang karena presiden sampai mengundang mereka. Karena apa? Identitas itu mahal. Ketika sebuah suku bangga dengan identitasnya, maka tinggal naik ke atas, sebuah bangsa pun akan bangga terhadap identitas kebangsaannya. Kecintaan kebangsaan itu dimulai dari kecintaan kesukuan, kan? Kalau dia sudah tidak punya identitas lagi, nggak jelas dia orang Padang, orang Jawa, orang Batak, orang Manado, atau orang Papua. Ini banyak anak orang Batak, kalau dibilang nggak kelihatan lagi kau Batak, dianggap itu pujian. Dan aku pun dulu kayak gitu, Red. Aku pun juga. 5-10 tahun lalu, kalau dibilang kau orang Batak ya? Iya, aku orang Batak, Nampuru. Nggak kelihatan kau kayak orang Batak. Rasanya kayak apa gitu ya, bangga banget. Tapi kok sekarang kau jadi sedih. Kenapa aku bangga? Berarti aku nggak jelas dong siapa gitu kan. Nah, ini jadi pertanyaan. Kita saja sudah melewati 2 fase itu, Red. Gimana nanti generasi kita? Ini pentingnya kalau kita ini kemudian menggugah bukan cuma anak muda, tapi juga orang tuanya berkontribusi, Red. Iya kan? Betul. Jadi anak lu nggak kenal Batak lagi, gimana itu urusannya? Wah, repot Bang. Jadi tadi kan gue nangkap dari benang merahnya tuh Bang, kecintaan gitu ya. Kecintaan itu bisa timbul satu karena semangat identitas yang kita punya. Yes, betul. Jadi macam beginilah, orang menyinggung identitas kita, kita tuh bisa emosi ya, seperti itulah ya. Iya. Identitas itu harusnya dibentuk bahwa bukan sekedar kita bangsa Indonesia, tapi memang kita perwakilan bangsa Batak di bangsa Indonesia. Iya. Oke, itu satu, itu sudah berkurang lah ya, itu satu. Terus kedua, kebiasaan yang sudah tidak ada. Artinya kebiasaan itu budaya sehari-hari yang sudah hilang dari budaya Bataknya, bahasa yang juga sudah komunikasi budaya Batak tentu dengan bahasanya juga kan. Bahasa itu pun juga sudah mulai hilang. Terus yang ketiga, orang tua mindsetnya juga kritis, udah kritik gitu, artinya dianya sendiri sebagai pemicu bahwa Batak itu memang sakral, tapi nggak coba di deliver ke anaknya ya. Yes, itu. Oke. Karena merasa itu tadi generasi kita itu tadi generasi 60-80 itu ngerasa kalau dia Batak banget berarti kampungan. Jadi gimana tuh Bang? Ya, itu tugas kita lah itu, Red. Tapi Nanti kita PR besar. Bang, kalau gini,
belum tentu ya. Ini kan resikonya luar biasa gede, Bang. Artinya bukan sekedar kita menggugah, menggali kecintaan, kebiasaan, dan lain-lain. Bisa hilang adat Batak itu, Bang, di antara Bukan cuma generasi. adat, bukan cuma adat. Kamu tahu nggak bahwa seorang pakar bilang, bukan cuma adat ya, bahasa itu bisa hilang ketika tidak lagi digunakan. Jadi bahasa bisa lestari bukan karena ada bukunya, tapi karena masih digunakan. Jadi kalau Hmm, bahasa saja kita hilang, hmm, ya bukan cuma adat loh, sukunya hilang, digabung semua nanti, iya hmm. kan? Artinya kita sudah tidak lagi bilang ya orang Batak, tapi nggak ada bahasanya kan, karena udah nggak digunakan. Kebayang dong, generasi kita sudah mulai mungkin setengahnya masih pakai, Hmm. generasi di bawah kita tinggal seperempatnya, di bawahnya lagi tinggal seperdelapannya, tinggal sepersepuluhnya. Akhirnya tidak lagi orang Batak yang pakai bahasa Batak, bukan orang Batak lagi, orang nggak ada bahasanya, iya kan? Nah itu yang menjadi PR utama kita. Bisa terjadi, Bang, yang Abang lawan itu luar biasa loh. Budaya, modernitas. Tapi masih ada yang mau pasti. Makanya makanya kan kenapa kita mau ajak mereka-mereka yang masih peduli, kan? Ya. Kemudian mereka yang masih peduli itu kita ajak bersama-sama untuk mengubah mindset sekeliling kita, termasuk orang-orang tua dan milenial. Jadi orang tuanya kemudian diajak untuk mengubah mindsetnya. Lu kalau biarin anak lu kayak gini, ya keturunan lu bukan Batak lagi. Oke lah kalau lu malu atau lu merasa Batak banget itu kampungan. Tapi kalau sampai keturunan lu kehilangan identitasnya, ya lu juga yang rugi karena itu kan kita kenapa bangga ketika kita meninggalkan katanya harimau mati, meninggalkan belang gajah mati, meninggalkan gading manusia mati, meninggalkan nama. Orang Batak yang paling bangga. Kenapa? Mau berapa keturunan pun itu masih dicatat itu. Masih ada namanya kan, kayak Opung Taguru Raja itu kan. Itu Hmm, kan sebenarnya udah yang kedua kali, ketiga kali dipakai. Opung Taguru Raja 1, Opung Taguru Raja 2. hmm, Karena nama itu masih dipakai. Tapi kalau generasi ke bawah nggak pakai itu lagi, percayalah, nama lu juga nggak akan dicatat sejarah lagi, Rek. hmm. Itu persoalannya. Oke, oke. Gue beranjak dari situ, Bang. Kita bahas dulu yang mengenai kecintaan identitas. Abang bangga dengan bahwa abang tuh orang Batak. Bangga banget. Sekarang ya, Kenapa bangga, Bang? sekarang. Kenapa Abang bangga cinta dengan bahasa Batak, cinta dengan budaya Batak, itu kenapa tuh? Pertama, kalau kita bicara dari bahasa, dan itu ada pembahasannya. Hmm, Bahasa Batak adalah bahasa yang paling kaya ketika menggambarkan sesuatu. Paling kaya, gitu loh. Jadi kita kadang-kadang kalau kita lagi mengucapkan sesuatu dan kita tahu bahasa Indonesianya, kita tahu bahasa Inggrisnya, yang lebih tepatnya bahasa Bataknya gitu. contoh, Kosakatanya Bang. lebih tepat. Contoh-contoh. Lo kalau gambarin jatuh apa? Badabu. Gitu kan. Nah, enggak, bahasa bahasa Indonesia jatuh kan. Bahasa Eh, Inggris jatuh jatuh. gitu Fall. kan. Oh. Fall gitu kan. Hmm. Tapi bahasa Batak itu kalau malabab itu berarti udah sama bunyinya, udah berapa jauh jatuhnya, satu kata doang, kita menggambarkan bagaimana proses jatuhnya, bro. Iya kan? Balapap. Iya kan? Lu pakai bahasa Indonesia jatuh, bahasa Eh, Inggris fall, lu eh. bahasa apa juga jatuh gitu loh. Tapi kalau bahasa Batak lu ngomong balabab itu udah menceritakan proses jatuhnya, udah menceritakan sakitnya gitu kan. Satu kata itu udah menceritakan banyak hal. Mungkin kalau ada penyok ya penyoknya juga gitu. Balabab kaya dong bahasanya gitu kan. Bener, bener, Kaya ada bener. gambarannya di situ. Kalau Jadi senang, gue Bang, senang. bangga. Kalau bahasa Kenapa? Batak senang yang berbeda lah dari kalau bahasa Indonesia senang, gembira, udah. Ya, Sukacita lah ada tiga. ya. Nah, gambarannya gini. Kalau yang itu, ya, coba bayangin orang bilang panas hatiku. Oke. Panas karena bahasa Batak itu menggambarkan bahasa Batak asli bilang panas itu kan las. Hmm. Ngali itu dingin, las itu Panas. panas. Tapi kalau mau bilang senang, dia bilang las rohaku. Berarti Eh, panas hatiku dong.
Iya, iya, iya. Tapi yang dia Ah, masuk adalah begitu kehangatan yang dia rasakan. Jadi secara lengkap dia menggambarkan kesenangan itu tidak sekedar hehehe, enggak. Las itu artinya dia merasakan kehangatan yang begitu besar. hmm, Itu yang dia rasakan sehingga las rohaku. hmm, Kebayang dong kalau orang bilang senang, lu nggak bisa bayangin ada level-levelnya tuh. Ya kan senang, hmm, senang, senang, senang seperti apa, sesenang apa gitu kan, gembira. Tapi kalau dia bilang kalau dalam bahasa Batak itu las itu, padahal artinya panas. hmm, Las rohaku katanya kan, berarti dia kita bisa bayangkan keadaan kepribadiannya ketika dia menggambarkan kesenangan hatinya itu. Las, ya, ya kira-kira gitulah. Jadi bahasa ini untuk dalam banyak hal kita begitu lengkapnya sehingga tidak ada alasan untuk kemudian kampungan banget di bahasa Batak. Enggak, Ren. hmm, Enggak gitu loh. Contoh kalau lu mau ngangkat ember, angkat. hmm, Lu mau ngangkat dari mana pun tetap angkat namanya. Angkat dari atas diangkat, angkat dari bawah ya diangkat namanya. ya, Tapi kalau dalam bahasa Batak, kalau dia bilang angkat dari atas itu hadit. Kalau hadit. diangkat dari bawah itu hidat. Oh, Jadi cukup dengan satu kata orang langsung bisa membayangkan bagaimana proses pengangkatnya tadi. Sama kayak tadi gue bilang, cuma bilang melabab, sudah banyak yang diceritakannya itu. Bagaimana proses jatuhnya, eh, apa yang luka, ada penyok enggak, udah melabab, udah eh. menceritakan semua itu. Sekalian dengan intonasi dan ekspresi ya menjelaskan. Yes, betul gitu kan. Begitu menyenangkannya kita menggunakan itu, bukan sesuatu yang kemudian bisa dikatakan nanti kalau gue pakai bahasa Batak, gue tuh harus mencampur lagi dalam bahasa Inggris. Enggak juga. Karena lengkap gitu gambarannya. Cuma Hmm, tinggal ketika kita tidak terbiasa menggunakan itu, apakah ada orang yang menghalangi kebiasaan itu? Tadi dalam kasus tadi itu orang tua kadang-kadang karena mendengar hmm, aneh. Misalnya aku bilang malabab sama malabab, intonasinya nggak enak didengar. Udahlah kau pakai bahasa Indonesia aja. Come on lah. Anak hmm, muda itu kan harus diizinkan untuk itu mencoba. Lu kalau iya, belajar bahasa Inggris sama orang Inggrisnya nggak ketawa-ketawa lo pakai bahasa Inggris, jadi malah senang iya, dan mungkin akan membenarkan, membetulkan kosakata atau grammar atau pronunciation lu kan, betul, betul. nggak Berhak nggak untuk salah, mengetawain. betul. Yes, dan harus dilalui itu. Nah, anak muda sekarang seumuran kita udah banyak kali yang berhenti mencoba karena orang tua di atas itu cuma ada dua, kalau nggak ngetawain marahin. Jangan pakai bahasa itu kalau lo nggak tahu atau diketawain. Sehingga ya dua-duanya sama, menghentikan generasi milenial untuk masuk mengetahui identitasnya melalui bahasa, budaya dan adat. Kadang-kadang malah ditakut-takutin gitu. Gimana sih bahasa Batak? Aduh susah kalau kuajarkan nanti sama kau. Habislah waktumu. Digituin. Oh, Opung, gimana belajar adat? Kalau adat misalnya pernikahan, kau belum sampai ilmu di situ. Nanti susah itu, kau nanti repot. Itu gambarannya kan. Beda hmm, sama yang kemarin kita bahas kan. Lu mulai aja dari yang kecil lu cuma 20 menit ngobrol kita udah tahu gambaran orang Batak itu adatnya itu cuma digunakan dengan cara yang sesimpel itu. oke, oke. Nah, hmm, di orang muda saat ini, abang termasuk produk produk Jakarta lah ya, kelahiran Jakarta atau Gua besar di Jakarta? kelahiran Jakarta besar di Toba. Oh, besar di Toba bang? Tapi waktu di Toba sampai disebut Dale. Kok di Toba Karena disebut? justru di sana bukan di Toba ya sebenarnya gue di daerah Simalungun ya, Hmm. Pematang Siantar. Gue di sana dikenal sebagai anak kelahiran Jakarta. Jadi gaya gue juga di teman-teman gue karena gue orang itu bahasa Batak, gue nggak pernah pakai bahasa Batak. Akhirnya lu Batak nggak sih? Hmm, Karena disitulah. bahkan di sekeliling gue di situ, gue ngerasain kayak bahwa kalau gue Batak banget kelihatan kampungan. Gue pada saat zaman gue itu adalah anak Jakarta itu kemilaunya itu, padahal gue nggak gitu-gitu banget gitu sebenarnya, cuma karena gue lahir habis itu kan langsung umur setahun udah di sana kan. Tapi ya orang ngelihat itu kayaknya
wah anak Jakarta, padahal cuma kelahiran Jakarta, cuma lahir doang gua. Iya kan SD SMP juga di sana kan, SMA-nya aja ke sini balik kan. Jadi abang punya punya kesempatan lah yang berbeda sama orang yang lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Jadi masih Nah, ada. eh, itu justru yang gue bilang. Ketika gue dari SMA ke sini, ya yang gue perhatiin anak-anak yang seusia gue ya, hmm, termasuk lu, ya hmm. termasuk lu juga ya. Eh, kita menjalani hari-hari di Jakarta itu, kan bisa dikatakan 99% komunikasi itu menggunakan bahasa yang bukan bahasa Batak, Yes, ya kan? betul, Kebiasaan yang jauh dari Batak banget, betul. itu kan kebiasaan salam, bersapa dengan orang lain dan lain sebagainya, gitu kan. Bahkan kebiasaan yang dianggap Batak banget itu justru di sini konotasinya jelek. Hmm, Nongkrong di warung tua misalnya kan Batak banget, cuman itu kan konotasinya justru jelek. Sehingga anak-anak itu melihat ya Batak mah begitu, negatif. Iya kan? Terus betul. ya akhirnya terbentuklah kita-kita ini, di awal-awal gue juga, teman-teman gue remaja, gue malu jadi orang Batak. Gue ngerasa kalau seandainya ada orang bilang, lu nggak kelihatan Batak, gue bangga banget. Rasanya kuping gue naik gitu loh, dibilang kayak gitu. Hmm, Baru setelah gue sadari Batak yang wajah yang sesungguhnya itu kayak apa melalui filosofinya, adatnya. Waduh, gue nyesel banget gitu loh ngalamin masa di mana gue malu jadi orang Batak. Dan itu yang pengen kita share sekarang. hmm, Anak-anak muda milenial, kalau lu tahu Batak lu itu membanggakan, lu nggak bakal malu jadi orang Batak. hmm. Yang ada lu bakal bangga ngomong kalau lu orang Batak. Cuma masalahnya lu nggak tahu mau bilang apa, bilang bangganya. Emang Batak gimana? Tahu deh. Iya kan? Kalau lu bisa gambarin Batak itu seperti ini. Kalau kita bicara dari Natolu, satu filosofi simpel tapi bisa mengatur seluruh sendi kehidupan. Lu bayangin tuh suku mana yang punya kayak gitu. Hmm. Cuman 3 kata, tapi kemudian itu mengatur segala sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan bersosial. Nah, ada. Ya gue bangga sekarang setelah gue tahu, oh iya ada hal-hal yang seperti itu yang. Tapi inilah yang kita mau ke depan, bahasa, kebanggaan identitas, adat, budaya. Lu kalau tahu, lu bakal bangga. Tapi lu perlu ya mau ngedengerin kita di sini gitu, podcast ini ke depan kayak apa gitu kan. Apa terus siapa aja yang kita undang gitu kan. Terus biarkan mereka kemudian bicara tentang pola berpikir mereka. Lu saling aja gitu. Nggak Hmm. usah dianggap berat banget gitu. Lu dengerin aja mereka ngobrol, bandingkan antara apa yang sering kali lu dengar di sekitarnya dengan ya fakta sesungguhnya tentang Batak. Pasti menyenangkan. Wah, itu rumit ya Bang ya. Ya lu aja mau rumit kayak gini gitu. Gimana kita mau gimana orang lain kan? Gue Anak-anak bukan muda bukan sekarang. bukan gue yang ngebayangin rumit, cuman ini kondisi yang rumit gitu. Yes, Kondisi yang rumit. betul. Lo bayangin Bang, orang yang saat ini pilihannya segitu ya, berjuta-juta pilihannya, udah gitu marketing zaman sekarang, berita, TV, YouTube dan lain-lain itu banyak banget dan mereka easy to Gila, access gitu. gila memang. Kalau zaman di kampung, udah nggak ada YouTube, nggak ada TV juga TVRI doang. Emang itu doang yang masuk kepala lu mau nggak mau lu cinta. Mau nggak mau lu kritisi, mau nggak mau karena bahasanya begitu gitu. Tapi kalau Yes. sekarang, eh gue sih dalam hati pesimis gue kayaknya timbul ini keniscayaan ya. Tapi kalau kita tidak berbuat, lo bandingkan bahwa anak-anak yang sekarang ada di kampung dengan anak-anak yang ada di Jakarta di perantauan manapun, Eh, dibandingkan sama-sama tumbuh. Yang anak-anak di kampung masih tetap belajar yang kita bilang, tapi ada lebih banyak 4, 10, 20 kali lipat jumlah anak yang lebih banyak kemudian menyerap budaya yang berbeda dari budaya Batak. hmm, Sama-sama mengaku Batak. Ini tenggelam, men.
yang ada di kampung itu tenggelam. Manalah mereka di bawah Iya. secara ekonomi juga tenggelam karena kita Jangankan nggak usahakan. ya, di kampung itu aja ya, Bang, bergeser 200 kilo bisa jadi udah hilang bahasanya. Itu dia kan. Kan gue bilang gue di Siantar aja gue malu pakai bahasa Batak. Di Siantar, men. Apalagi ya? Iya, Belum di sampai Siantar. Jakarta itu gue. Masih Siantar aja udah nggak ada yang pakai bahasa Batak pada saat itu. Itu maksud gue gitu loh. Hmm. Jadi ya wajar Tapi memang, serumit. ya, tapi memang Bang, gini, kalau kita, kan gue tadi nangkepnya itu, kita harus manfaatin sih Bang. Manfaatin orang-orang tua lah terutama, atau yang punya kepedulian atau punya ketanggung jawab atau merasa utang bahwa koloni adat dan bahasa hilang gara-gara hilang gitu dan gue tidak meneruskan, wah gue salah besar dong harusnya. Harusnya tuh orang tua-tua itu bisa 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 disalahkan gitu, istilah kata kan. Karena kalau kalau kita menyalahkan anak muda yang dia tidak berpartisipasi, yang dia tidak membiasakan, nggak bisa disalahkan Bang, emang pilihannya terlalu banyak, emang bahasanya, budayanya kebanyakan, mau dipaksain salah gimana gitu. Mereka nggak bisa salah, tapi gimana pun salahnya jadi orang tua dong, jadi salahnya. Tapi kalau lo ngomong kayak gitu, kalau gue sih nganggap bahwa dua-duanya nggak salah, men. Oh, dua-duanya nggak salah. Karena apa? Karena orang tua itu bukan nggak mau, tapi nggak tahu caranya mengajarkan itu, men. Karena Ah, mereka juga belajarnya di kampung dulu, bukan orang tuanya yang ngajarin. Kan gue bilang, kalau lo diajarkan sama orang tua lo gampang. Dengan cara itu lo ajarkan lagi. Tapi kan karena mereka juga belajar dari sekitar, kebiasaan sekitar, maka mereka berharap anak mereka sekarang itu belajar dari sekitar. Padahal tempatnya udah berbeda, zamannya udah berbeda. Lah itu. Tapi kalau ditanya, mereka pengen nggak anaknya belajar? Pengen, bro. Itu siapa itu keluarga kita kemarin yang tolong bilangin dulu sama anakku, ini artinya ini artinya ini, lu ingat gak? Sampai ngomong kayak gitu loh. Karena apa? Karena dia pengen sebenarnya, cuma nggak tahu. Padahal apa jagonya gitu bapaknya menerangkan itu. Tapi kenapa dia nggak tahu menerangkan itu ke anak? Ada apa ya? Ya itu yang kemudian mau kita jembatani, men. Iya kan? Gue Di juga sini pengertiannya aja gitu nggak kan. paham ya. Gue pengertian dari dua kata itu aja bingung gue. Ini apa? Salah. Apa emang kemarin bilangnya Bang? Bukan salah tapi kurang. Karena kuping lo itu lo bilang kan kebal, harus kuping tebal gitu kan. Padahal kan harus menyimak juga, mendengarkan juga. Men, itu filosofi lo. Artinya sesuatu yang dalam maknanya. Apa Bang kemarin dua kata itu? Tolong diulang lagi. Mungkin pemirsa. Pinggol harpe. Gue pikir kan Parpinggol harpe. Kupingnya tebal. Ya kalau ya sama aja kayak tadi, kalau lu misalnya sekedar menerjemahkan langsung secara langsung ya kira-kira begitu kan. Tapi kan itu di dalamnya itu ada filosofi, ada makna yang dalam. Kenapa gue bilang kaya banget bahasa Batak? Satu kata menggambarkan banyak hal, termasuk tadi Parpinggol harpe itu menggambarkan si yang punya kuping itu nggak sekedar tebal, tapi kemudian dia juga sensitif terhadap sesuatu gitu loh. Ketika dia mendengar sesuatu, dia nggak langsung memotong percakapan, dia mau mendengarkan gitu kan. Yang begitu-begitu itu kan cukup digambarkan dengan satu kata, Parpinggol harpe. Tapi banyak gitu loh. Dalam maknanya gitu. Maksud gua itu kayanya. Itu leadership itu ya, leadership. Iya. Harusnya kan itu memang sesuatu yang merupakan, yang balik lagi ke pertama kita ngobrol, itu kan legasi. Itu legasi yang mereka miliki, tapi mereka nggak tahu melegasikannya. Bang, caranya. Kalau mau legasikannya itu segitu banyak ya, pengertian, budaya, adat segitu banyak, gua rasa kebanyakan. Kita harus bikin simple itu bahasa Batak, kita harus bikin simple itu adat Batak. Maksudnya itu bukan simple adatnya gitu, tapi atau simple bahasanya, tapi bentuk formula yang sederhana, yang gampang untuk kita jadikan itu kebiasaan.
Setuju. Setuju. Kalau seandainya nih buku-buku lu mau baca hafal semuanya, berapa tahun lu habisin. Tapi Ah, kalau lu jadiin itu lagu, ya mungkin 100 buku bisa dijadiin satu lagu dengan gambaran resume aja. Nah kan kayak gitu. Artinya anak milenial khususnya ya, itu hmm. butuh friendly apa yang mereka dengar untuk mereka serap kan gitu. Ya Nah, nggak sekedar friendly sih Bang. Menarik itu bukan kita persuasif, yuk ini loh bahasa Batak, ini budaya Batak. Gua rasa nggak begitu. Itu harus harus benar menarik gitu. Jadi itu seperti macam orang gini lah Bang. Itu orang bule ngapain coba belajar bahasa Batak, nyanyi bahasa Batak? Karena menurut dia tuh menarik dan itu adalah panggilan dia. Seperti orang bule juga ya, gue kasih contoh belajar gamelan. Ya kayak dia mencari panggilannya gitu ya. Kayak dia mencari panggilannya, kemudian dia mencari lebih dalam, akhirnya dia menguasai. ya Kalau ngejar nggak benefit, sampai, ngejar ya benefit, bro. benefit, benar-benar benefit. Kalau itu nggak bisa kita formulasikan, berat bang, berat. Tuh kan, justru kan sekarang kita ini aja dalam dalam berapa menit kita bicara aja, ada banyak benefit yang kemudian lagi kita ceritain. Ya Ya, ya. tergantung pendengar kita itu yang nonton kita ini kemudian bisa kemudian pengen tahu nggak? Gue pengen tahu nih podcast selanjutnya mereka ngomongin apa ya? Kenapa? Benefitnya udah kita ungkapkan, tinggal lagi secara jelimet bahasa misalnya, adat misalnya, ya kan? Hmm, Sejarah misalnya. Ada banyak hal yang ketika mereka tahu itu benefitnya ada nggak? Ada, hmm. gitu Gue kan? gue Ya cerita lo, lagi bang. nah, Eh, Kayak gue tuh berhenti ngerokok kan. Gue berhenti ngerokok. Gimana gue cara berhenti ngerokok tuh sebenarnya nggak susah. Jadi gue bikin itu sebagai sebuah goals, target, sukses yang mau gue capai. Jadi berhenti ngerokok itu keren. hmm, Padahal hmm, dulu hmm, gue ngerokok bilangnya keren. Sekarang hmm, nih berhenti ngerokok keren. Nah, hmm. gimana kita bisa formalisasikan ngobrol bahasa Batak itu keren? Eh apa? Mandok Hatta itu orang kalau udah sukses bisa mandok Hatta dengan cakep gitu ya. Artinya muatannya apa? Itu keren. Nah, Itu tapi keren. lu bikin itu jadi Apalagi goals. apalagi kalau usianya muda gitu. Kita aja kalau ngelihat ada usia 10 tahun bisa bahasa Batak mandok Hatta, wih keren banget. Bener Nah, sih, bener sih, bener sih. Tapi kan masalahnya gini, kalau lu bisa kayak ngerokok tadi, lu bisa membuat itu jadi goal, sukses, keren, itu kan hmm, karena awalnya berhenti merokok itu adalah sesuatu yang ada benefitnya, ya, gitu ya, kan? betul betul. Sehingga lu pengen tahu untuk dapatkan benefit itu, gue supaya upaya ini mudah, gue harus rubah mindset gue. Nah, disitulah baru ada masuk keren, goals, sukses dan Eh, lain sebagainya. Akhirnya gue Seperti bisa itu juga, dengan gampang. ya seperti itu juga sebenarnya bahasa Batak, adat Batak, budaya Batak, gitu kan, identitas Batak itu ada benefit yang lo dapat nggak? Ada. Ada. Pertama, hal Hmm, pertama yang paling apa? eh, Ketika lo memilih sesuatu dalam kejiwaan ya, itu tadi yang lo bilang panggilan. hmm, Ketika lo sadari lo identitas lo, dasar dari segala pilihan lo itu jelas. Karena gue orang Batak. Misalnya kalau kalau orang bertanya kok lu suara lu keras sih, kok lu kalau ngomong tegas sih, kok lu kalau udah memilih sesuatu nggak bisa ditawar sih, kok karena gua orang Batak. Itu sesuatu yang membanggakan karena kita punya karakter gitu. Lu bayangin lu jadi manusia yang tidak berkarakter, men. Jadi apa gitu kan? Karakter itu didapat ketika lu menyadari budaya lu, ketika lu menyadari identitas lu, dan lu bangga dengan itu. Nah, langkah kedua ketika lu udah dapat benefit itu, karakter lu menjadi karakter yang kuat, hmm. supaya bisa itu lu rubah mindset lu. Lu bisa nggak dapat karakter itu? Bisa. Dengan cara apa? Tadi goals, sukses, keren, dan lain sebagainya. Ya udah, memulai aja dari hal simple, tapi lu harus continue gitu loh. Lu jangan pernah menganggap bahwa Batak itu kampungan. Lu jangan pernah menganggap bahwa
cinta budaya itu cupu, aneh, gitu kan. Lo jangan nganggap kalau orang yang suka dengan adat Batak itu sok tua, jangan. Karena Nah, boleh yang boleh lo tuh Bang. kejar karakter. Oke. Eh, ini kita ulas, berarti kita, wih dalam juga ya pembahasan ini walaupun kemana-mana ya. Kita ulas benefit. Benefit eh, budaya dan bahasa Batak itu kalau kita kuasai itu keren. Benefit yang diperoleh itu yang pertama adalah karakter ya, karakter. Artinya tindakan kita A, A, B, B. Kalau Ya, sudah, tapi kalau lu bisa mengutarakan yang bagus dan kemudian itu justify gitu ya, argumentasi kuat, bisa saja kita dengan mudah mengikuti karena secara rasional itu memenuhi lah. Itu karakter. Ada lagi bang, selain karakter. Kalau kelanjutan ketika lo udah berkarakter, kelanjutannya adalah lo punya self confidence, man. self confidence, oke. Iya dong. Jadi kalau Self lo memang confidence. sudah ngerasakan benefit pertama di mana lo berkarakter, Hmm, artinya karakter itu bukan harus keras ya. Karakter hmm, itu sesuatu yang identik dengan lo gitu kan. hmm, Lo orang yang lembut, lo orang yang tegar, lo orang yang itu kan karakter gitu. hmm. Ketika lo jelas karakternya, maka lo menjadi orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi, punya self confidence yang baik. Ketika lu Oke. punya self confidence, selanjutnya ya udah ke atas kita tahu lah secara psikologi apa efek baik dari semua itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang milenial, mencapai sukses itu dimulai dari secara psikologi lu manage diri lu. Hal-hal yang pertama adalah lu punya karakter. Kalau lu nggak punya karakter, lu lompat ke atas, lu punya ilmu fisika, lu bisa geser bumi jadi ke bulan-bulan digeser ke Mars, itu nggak ada gunanya kalau lu nggak berkarakter kan. Itu awal mulanya kan. Hmm. Karakter self confidence. Terus apa lagi bang? Benefit bang? Network, pergaulan di Ya, antara orang Batak. selanjutnya ketika lu punya self confidence, eh, kalau network di kalangan orang Batak kan apa ya bisa dibilang relatif ya, karena lu ngelihat ada 3P di orang Batak, pejabat, pendeta, penjahat. Cuman itu kan yang dikenal orang, pejabat, pendeta, penjahat, pejabat yang tinggi gitu kan, kita tahu lah siapa gitu kan. Kemudian ada pendeta gitu kan, wah itu luar biasa itu kan. Kalau enggak ya penjahat, penjahat, copet dan lain sebagainya. Network itu tidak soal itu, maksud gua. Network itu adalah ketika lu punya self confidence, lu kemana aja, lu mau bergaul sama orang Jawa, lu mau bergaul sama orang Manado, lu mau bergaul di lingkungan kelas atas, mau lu bergaul di lingkungan kelas bawah, sebagai seorang yang punya self confidence, lu bisa menguasai segala itu. Itu yang disebut dengan EQ kan, yang belakangan jadi EI kan namanya kan, Oke. Eh, emotional question. selain itu bang, ini kan benefit ini tadi abang udah lempar lagi tuh ke orang Jawa, orang Manado. Emang menurut abang orang Jawa, orang Manado tuh ngelihat Batak itu positif atau enggak tuh? Kalau positif kan jadi keren bang. Semua orang kalau melihatnya secara global nggak ada yang negatif ya, kecuali kalau dia sedang membicarakan satu person tertentu. Misalnya Hmm, kita bicara soal copet gitu kan, hmm, ya semua suku juga ada gitu kan, hmm, atau soal pengacara yang banyak ngomong selalu membela orang salah gitu. Misalnya siapa aja bisa gitu demi uang kan. Jadi hmm, bukan bicara soal itu ketika orang menilai suku. hmm. Ketika orang menilai suku, ada karakter tertentu yang dipegang oleh suku tersebut gitu kan, karakter baiknya gitu yang berbeda dengan suku lain. Kita Hmm. bicara Jawa misalnya, kelembutan mereka, berhati-hati kan gitu, hal-hal seperti itu yang dikenal ketika Karakter Jawa baik. melihat, iya kan, karakter baik juga, orang Batak juga baik. Siapa Jawa melihat orang Batak adalah kepribadian yang keras, kukuh, teguh, dapat dipercaya, loyal, setia dan lain sebagainya. Itu juga kan karakter baik. Bukan berarti itu tidak didapat dari orang Jawa, bukan. Tetapi ini jadi ciri, gitu loh, Hmm. karakter seperti itu. Kemudian ada misalnya suku lain lagi yang dikenal dengan
kemampuannya dalam bersilat lidah, berbicara, terutama menghitung angka kerugian dan keuntungan, sehingga mereka dianggap pandai berdagang, gitu kan. Dan itu menjadi karakternya. Apa setiap orang suku itu kemudian jadi pedagang? Tidak juga. Tapi suku itu dikenal dengan karakter itu, gitu loh. Jadi ada ciri-ciri yang secara positif ya dilihat oleh suku lain. Kalau orang Batak ini punya karakter seperti itu, gitu loh. Nah, kalau lu sendiri merasa bahwa jadi orang Batak gua nanti dikira copet, kan beda, bro. Jadinya kan Oh, jelek. jadinya jelek. Ya, karena dia tidak melihat dari sisi yang tadi itu, bahwa karakter yang dibanggakan oleh sebuah suku itu adalah karakter baik, yang berbeda, unik, gitu loh. Karakter kuat, gitu, yang kita punya. Tapi itu semua kan bisa dia punya kembali lagi kalau dia mencintai identitas itu. Oke. Nah, Oke. kita ke poin yang tadi lah, akar masalah sudah kita ketemukan kan ya. Sekarang ke poin ketiga. Bentuk kontribusi orang tua itu baiknya seperti apa, Bang? Kita anggaplah orang tua ini adalah orang yang memahami budaya Batak dan pandai berbahasa Batak dan berkarakter Batak lah. Jadi dan kemudian situasinya itu dia belum menemukan cara untuk menyampaikan atau men-sharingkan ilmu pengetahuan dia ya, knowledge dia, karakter dan dia belum tahu lah bagaimana dia men-sharingnya. Itu bagaimana, Bang? Orang-orang seperti ini kan banyak, Bang. Di Jakarta kalau dibilang orang bisa bahasa Batak ya selama itu pesta masih ramai berarti orang Batak itu masih banyak. Selama diskusi dalam pesta Batak itu masih dominan bahasa Batak, berarti sebenarnya orang Batak itu masih banyak. Yang memahami budaya Batak, yang memahami bahasa itu masih banyak. Cuman kontribusinya ke anaknya tuh ya kita nggak bisa bilang 100% nggak ada ya, tetap ada, cuman belum tahu caranya aja kali atau belum optimal aja kali, Bang. Iya, kalau gua menilai ya bukan cuma 1, 2, 3, 4, 10, 20, lebih dari jumlah-jumlah itu. Kalau kita bicara sama orang-orang yang jago adat, jago bahasa Batak, tahu sejarah, terus kita ajak bicara, enak loh dengerinnya, Ren. Enak gitu loh. Termasuk almarhum bapak dulu. Wah, dia cerita gitu. Tapi gue nggak yakin dia mampu cerita dengan cara yang sama ke lu. Iya kan? Itulah karakter orang Batak. Anehnya di situ. Anehnya di situ. Tidak menemukan cara untuk menyampaikan ke gue, entah guanya ada benteng, entah atau dia. Bukan, nggak cuma bapak kita, bukan bapak lu doang. Bapak gue juga begitu. Bapaknya si A juga begitu. Nah, karena itu yang tadi gue bilang, kenapa nggak gini aja? Bapaknya yang satu ngajarin ke yang anak satu. Caranya lewat podcast, men. Podcast. Kita undang aja tuh bapak, terus kita minta dia untuk ngobrol gitu kan, apa yang dia tahu, yang paling simpel deh. Lu cerita tentang adat Batak yang paling simpel gitu. Dia bisa itu. 20 menit tolong ceritakan adat Batak secara utuh gitu. Bisa, men. Ya udah, kan dia nggak lagi ngomong sama anaknya nih, ngomongnya sama kita. Udah rekam aja, udah sharing. Nah, anaknya juga ikut belajar jadinya kan. Iya. Anaknya kan belajar dari bapaknya yang lain. Dari bapaknya tapi melalui media gitu loh. Belajarnya tetap dari bapaknya tapi melalui media. Kita permudah gitu loh. Karena kan tadi gue bilang, ya bapak gua, bapak lu, bapak si Anu, si A, si B, ya mereka jago-jago kalau ke anak orang, giliran ke anaknya dia bingung cara menyampaikannya gimana. Ya udah, kita bikin aja begitu, undang aja gitu kan, undang. Kayaknya itu bukan 1-2 orang yang kayak gitu ya, Bang? Ya banyak gitu kan. Ya udah kita undang, suruh ngomong, Pak, 20 menit coba gambarkan adat Batak pernikahan itu sebenarnya itu kayak apa sih supaya kami ngerti. Dia cerita itu nanti. Batak lo ngerti, ya kan? Tapi kalau diulang lagi ada anaknya, coba ceritakan sama si Anu dulu anaknya gitu ya. Bingung dia. Nggak tahu kenapa. Ya. Jadi udah kita rekam,
ya kan? Jadiin podcast. Next, anak muda sekarang sebenarnya dimudahkan ya, dimanja oleh teknologi ya. Ketika orang-orang tua kita kemudian menemukan jalan buntu untuk seperti lo bilang, gimana sih caranya gue ngajarin anak gue ini? Ya udah, ada orang-orang seperti kita yang kemudian ngerekam itu, ya udah gue puterin deh, anak-anak sekarang ini bisa dengerin orang-orang tua mereka ngomong apa tentang adat itu, tentang bahasa itu, tentang identitas itu. Itu aja paling. Itu kontribusi kita bersama dengan mereka. Oke. Di luar podcast, Bang, ada lagi kontribusinya mereka? Pasti ya. Jadi ketika misalnya kegiatan yang berupa adat dan budaya itu kan nggak cuma pesta, men. Ya, ya. Nggak dong. Ada Ya, seni kalau kita rupa, bicara, ya. Ada seni rupa, iya, ada namanya adat ulos. dan budaya gitu loh. Tapi kan sejauh ini orang tua kita, mereka hanya berkutat di adat saja. Padahal adat dan budaya itu bukan cuma itu, gitu loh. Di kontribusinya mereka itu apa? Karena kalau kita bicara budaya di dalam adat, ya berupa ulos, berupa kebiasaan, berupa syair-syair, kan gitu kan? Syair-syair yang digunakan ketika menyampaikan ulos dan lain sebagainya, gitu kan? Itu kan di sana ada budaya kan? Tapi budaya bukan tok itu doang kan? Ada banyak hal lain yang kemudian pelan-pelan lagi-lagi ditinggalkan oleh mereka meskipun mereka tahu itu. Maka yuk kita dengarkan mereka supaya mereka juga tergugah. Iya juga ya, kenapa gua nggak bicara ini bicara itu tentang budaya ya? Kenapa gue cuma cerita tentang adat aja terus? Padahal kan budaya itu bukan cuma itu doang. Iya, betul-betul. Ketika sudah secara utuh dikenal orang, maka mereka berkontribusi menjaga legasi itu. Balik lagi kayak yang pertama kita bicara. Legasi itu telah dijaga untuk dilestarikan, diturunkan ke generasi berikutnya. Tapi harus utuh. Oke.